Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah rumah tangga hari ini.
Tema kita pada hari ini adalah hidup dalam kesia-siaan yang diambil dari Mazmur 78 ayat 32 sampai dengan 37. Saya berharap kita semua, baik jemaat di GKU Cibitung maupun yang ada di pos pelayanan Cilengsi, semua kita diberkati Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan yang paling penting, punya kerinduan untuk mencari wajah Tuhan. Kita akan memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Kristus, seringkali kita hanya mengenal sifat Allah yang maha kuasa dan juga penuh kasih. Kita lupa bahwa Dia juga adalah yang maha suci. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat yang kedua, Suci, Suci, Suci. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Jika kami semua jemaat Tuhan diperkenankan mengikuti ibadah rumah tangga dari kediaman kami masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, menyatakan maksud dan pengurapan-Mu. Sehingga dengan yakin dan percaya, kami berkata, ibadah rumah tangga malam ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah anak-anak-Mu semua. Kami menyiapkan hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, roh kami terarah kepada pemberitaan firman Tuhan. Lindungi dan jagai kami Bapa. Semua hal yang mencoba merintangi kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasa Allah mengurapi kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menjadi bacaan kelanjutan dari minggu yang lalu, yang diambil dari Mazmur 78 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Mazmur 78 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37. Kalau ibu bapa dan saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdayai Dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam kesia-siaan. Hari ini kita masih membahas apa yang ditulis oleh Bani Asaf di dalam Mazmur 78. Bila minggu lalu kita membahas mengenai hidup dalam ketidakpuasan, maka pada hari ini kita akan berbicara mengenai hidup dalam kesia-siaan. Tema ini menjadi tema-tema yang mengingatkan sekaligus menjadi pelajaran buat kita, agar jangan pernah hidup dalam ketidakpuasan dan hidup dalam kesia-siaan. Tentu ada pertanyaan saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan hidup di dalam kesia-siaan itu? Untuk kita dapat memahami arti hidup dalam kesia-siaan atau hidup sia-sia, maka kita harus mengenal terlebih dahulu bahwa ada dua jenis manusia dalam menanggapi kebaikan dan kemurahan Allah. Sekali lagi, ada dua jenis manusia dalam menanggapi kebaikan dan kemurahan Allah. Manusia jenis yang pertama disebut dengan manusia yang tahu diri. Siapakah manusia yang tahu diri ini? Manusia yang tahu diri adalah manusia yang menghormati pemeliharaan Allah dan menghargai pengampunan dari Allah. Dengan ucapan syukur dan memiliki hidup yang memuliakan Allah. Tahu diri dia bahwa dia sudah diampuni. Tahu diri dia karena dia sudah dipelihara oleh Tuhan. Sehingga dia jaga hidupnya, dia tidak mau melawan Tuhan, dia tidak mau menyakiti Tuhan. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah manusia yang tidak tahu diri. Manusia yang tidak tahu menghormati Allah, tidak tahu menghargai pengampunannya, dan hidup terus mempermainkan Allah dari satu dosa ke dosa lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang hidupnya menghormati dan menghargai karya Allah, pemeliharaan Allah, dan pengampunan dari Allah, yang saya sebut sebagai orang yang tahu diri, adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang diinginkan oleh Tuhan
dan orang-orang yang bisa akrab dengan Tuhan. Tetapi mereka yang terus-menerus melecehkan perbuatan Tuhan, menganggap remeh, mengabaikan semua karya pengampunannya, adalah orang-orang yang justru sedang memupuk kesulitan demi kesulitan buat dirinya sendiri. Allah tetap mengasihi mereka juga. Tetapi diam-diam mereka juga sedang mempersulit diri mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang hidupnya tidak menghormati Allah dan yang mempermainkan pengampunannya memiliki ciri. Ayat 36 dan ayat 37 mencatat, ciri mereka adalah kelakuan mereka. Mereka memperdayai dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Ampuni saya Tuhan karena saya sudah berbuat ini. Balik belakang kita bikin lagi. Datang lagi, ampuni saya Tuhan. Balik belakang kita buat lagi. Dan itu disadari betul. Dan itu disengaja betul. Sehingga pemazmur menyebut mereka sebagai orang yang memperdayai Allah. Walaupun Allah sebenarnya tidak bisa diperdayai. Mereka biasanya baru akan mengaku bila mereka berbuat salah ya, dan memohon pengampunan dari Allah ketika mereka sudah terbentur. Ketika mereka sudah terjebak oleh situasi mereka dan mereka tahu jalan keluarnya adalah minta ampun sama Tuhan, mengaku kesalahan mereka. Dan itu mereka lakukan. Di titik itu mereka nggak ada bedanya dengan orang yang betul-betul bertobat. Tapi setelah itu, sekali lagi, setelah itu kita akan lihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang cuma akan hidup dalam kesia-siaan. Setelah mereka menerima pengampunan dari Allah, mereka kembali lagi berbuat kejahatan dan melecehkan Allah serta melecehkan kekudusannya. Allah sudah mengampuni, maka seperti yang dikatakan Alkitab, anjing kembali kepada muntahannya, babi kembali kepada kubangannya. Mereka tidak tahu apa artinya menjadi hidup di dalam kebersihan hati, kebersihan jiwa, dan kesucian tubuh ini. Mereka tidak mengerti itu. Saudara, ada istilah yang dipakai untuk mereka yang setelah diampuni kembali lagi berkanyang di dalam dosa. Mereka disebut dengan orang Kristen tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Tomat. Dan kita tidak seperti itu. Orang Kristen tomat adalah orang-orang yang hidup dalam kesia-siaan. Sampai kapan Pak mereka bisa berbuat seperti itu? Ada kalanya Tuhan mengizinkan orang-orang itu sampai satu titik mereka benar-benar akhirnya bertobat. Dari orang Kristen tomat menjadi tobat sungguh-sungguh. Tapi ada juga yang terus tomat sampai mati. Bukan karena Allah membunuhnya, tidak. Ingat Allah itu Allah yang kasih. Tapi orang itu binasa akibat dari kejahatannya sendiri. Kejahatannya sendirilah yang memerosokkan dia dalam kehancuran. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang sekarang ini berpikir bahwa mereka bisa mempermainkan Allah dan membohongi Allah. Mereka berpikir Allah terlalu lugu, Allah terlalu baik. Bahkan Allah mungkin juga tidak tahu apa-apa. Sehingga mereka bisa mempermainkan Allah. Mereka pikir Allah kan enggak dendaman. Kita bikin, kita minta ampun. Kita bikin, kita minta ampun. Mereka tahu bahwa Allah tidak akan mendendam, jadi mereka main-mainkan Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka pikir mereka hebat. Galatia pasal 6 dengan jelas mengatakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh manusia.
Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ada kuasa yang dibiarkan Tuhan bekerja dalam sebuah sistem hukum tabur tuai. Kamu pikir dengan kamu berbuat ini diampuni, kamu akan lolos. Jadi mereka bermain-main di wilayah itu. Tapi Tuhan bilang, ingat, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Satu saat mereka pasti akan dihentikan oleh kejahatan mereka sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang-orang yang berkanjang dalam perbuatan semacam itu, sering mereka menganggap diri mereka kalau mereka itu hebat. Karena mereka berhasil mengakali Allah, pikir mereka. Padahal dalam situasi semacam itu, mereka justru sedang dibuat Allah masuk ke dalam apa yang disebut dengan hidup dalam kesia-siaan. Atau hari-hari mereka habis di dalam kesia-siaan. Kok kesia-siaan, Pak? Bukannya mereka kelihatannya beruntung bisa menikmati ini dan itu. Saudara-saudara, saya jelaskan begini. Mereka yang meminta ampun dari Allah dan mendapatkan pengampunan, lalu sengaja berbuat dosa lagi dan lagi dan lagi. Tahukah saudara apa yang sebenarnya sedang terjadi? Menurut daging, mereka sedang menikmati nikmatnya dosa. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang ini? Yang pertama, mereka memang kelihatannya hebat. Tapi kehebatan mereka hanya ada pada soal berbuat jahat. Sekali lagi, kehebatan mereka hanya ada pada soal berbuat jahat. Apa yang dapat dibanggakan dari kehebatan dalam berbuat jahat? Hebatkah itu? Kalau hanya mengakali Allah dengan mendapat pengampunan dan berkanjang dalam dosa lagi, hanya orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang mengatakan mereka hebat. Yang kedua, mereka memang kelihatannya hebat, tetapi sesungguhnya mereka sedang diperbudak oleh dosa mereka sendiri. Lalu apa yang dapat dibanggakan dari orang-orang yang diperbudak oleh dosanya sendiri? Tidak ada keuntungan yang positif dari orang-orang yang mempermainkan dan yang mengkhianati Allah. Sebaliknya, hal-hal demikian hanya akan menjatuhkan dan menghancurkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mereka anggap bahwa mereka itu hebat, tapi ternyata tidak ada apa-apanya, malah mereka akan hancur dan terus hancur, maka sebenarnya mereka sedang hidup dalam kesia-siaan. Semua orang yang menuruti hawa nafsu dan terus-menerus mempermainkan ketaatan mereka kepada Allah, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hidupnya cepat atau lambat akan dikejutkan dengan akibat-akibat buruk yang menimpa mereka silih berganti. Ada orang-orang yang datang kepada saya dan berkata, doakan saya Pak, saya sedang ada masalah ini dan itu. Kemudian saya beritahu, oh penyebabnya ini dan itu setelah bercakap-cakap lama. Coba jangan pernah lakukan lagi ini, tinggalkan ini. Maka saya akan berjumpa dengan dua orang. Yang pertama bilang iya, lalu menghilang. Saya tahu dia akan tetap bertahan dengan perbuatan dosanya. Yang kedua, bilang iya, tapi di belakang dia buat yang lain. Tetap ada di depan saya, tetap ada di sekitar kiri kanan di tengah-tengah gereja. Tapi dia buat yang lain. Saya kalau sudah menyampaikan sesuatu dan orang tidak mau mendengar, maka saya akan mengatakan, jangan sampai nanti kekejutan Allah terjadi padanya silih berganti. Mungkin orang-orang akan berpikir, ini pendeta mau-maunya apa? Saudaraku,
Selaku pelayan Tuhan, saya mencoba untuk memasuki sebuah kehidupan pelayanan yang pusat penentunya adalah Tuhan. Bukan selera pribadi saya, bukan kemauan-kemauan pribadi. Karena begitu seseorang dinyatakan salah berbuat sesuatu, itu kata firman. Dan kalau orang sudah datang kepada Tuhan, hanya minta penyelesaian, tetapi penyelesaian yang menuntut pertobatan dia tidak mau lakukan, maka orang-orang itu sebenarnya cuma mau penyelesaian masalah, tapi mereka tidak butuh Tuhan. Atau kalau mereka butuh pun, yang penting Tuhan angkat dulu masalah ini. Setelah beres, mulai lagi mereka berkarya dengan perbuatan-perbuatan salah mereka. Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan hidup dalam kesia-siaan. Dan yang paling mengerikan tadi sudah dikatakan, mereka bukan hanya akan hidup dalam hari-hari yang penuh kesia-siaan, tapi juga hidup dalam hari-hari yang penuh kekejutan. Sebagai orang yang terus belajar menguji diri, kita harus mengakui bahwa tidak semua hal yang datang mengejutkan yang sifatnya negatif, ya, semua hal yang datang mengejutkan yang sifatnya negatif adalah sesuatu yang diizinkan Allah untuk melatih iman dan mendewasakan kita. Tidak semuanya. Ayub didatangi berita kekejutan. Anaknya meninggal. Bisnisnya hancur. Ternak-ternaknya habis. Keadaan usaha-usaha yang lain juga hangus terbakar. Itu kekejutan yang mendatangkan sesuatu yang mendatangkan kesusahan. Tapi kekejutan yang datang pada Ayub adalah karena Allah sedang mengujinya. Tapi belum tentu kekejutan-kekejutan yang datang kepada kita, kita harus akui bahwa itu adalah selalu karena Tuhan ingin melatih kita. Bisa jadi kekejutan-kekejutan itu datang karena kita diam-diam masih berusaha belajar yang tidak baik, yaitu mempermainkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus kita akui bahwa Alkitab juga menyebutkan bahwa dosa juga dapat mendatangkan kekejutan di tahun-tahun hidup kita. Bukan kekejutan yang baik, tetapi hal-hal buruk yang menimpa kita silih berganti. Kalau kekejutan yang baik, tiba-tiba datang berkat, tiba-tiba ada orang yang meminta kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada orang yang menyampaikan berita baik, padahal kita tidak sangka-sangka. Tidak kita sangka-sangka ada hal-hal yang baik. Itu namanya kekejutan yang baik. Tapi yang disebutkan oleh pemazmur sebenarnya adalah kekejutan yang buruk yang menimpa kita. Alkitab katakan silih berganti. Misalnya, mereka yang sakit, yang telah menahun tidak sembuh-sembuh. Belum tentu itu karena Allah ingin melakukan apa yang disebut pengujian. Bisa jadi Allah menuntut pertobatan. Supaya jangan berulang terus kita berbuat yang menyakiti Allah. Bisa jadi mereka yang mengalami susah, yang telah menahun dan tidak ada jalan keluar. Malah semakin kesini semakin parah. Sebaiknya kita belajar mengoreksi diri. Kita menderita fisik dan batin bertahun-tahun karena mengalami tekanan. Karena apa? Ada hal yang belum kita bereskan dengan Tuhan dan kita tahu itu. Kita sembunyikan dan kita tidak pernah mau mengakui itu. Atau problematika yang datang terus-menerus. Padahal satu belum selesai, sudah datang yang lainnya. Bisa jadi, sekali lagi, belum tentu itu karena Allah ingin menguji kita. Bisa jadi Allah sedang mendatangkan kekejutan karena orang-orang yang mempermainkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yoel 1 ayat 4, Alkitab memberitahu soal kekejutan yang datang bertubi-tubi melalui kehadiran belalang-belalang.
Yoel 1 ayat 4 mengatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerip. Ya, belalang pengerip ini makan bulir gandum. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip, ya, telah dimakan belalang pindahan. Belalang pindahan ini bukan lagi makan gandum, dia makan daunnya. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Belalang pelompat bukan lagi makan daun, dia makan batang. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Belalang pelahap memakan habis dari atas sampai ke akarnya. Jadi belum beres urusan sama belalang pengerip, sudah ada belalang pindahan, sudah ada belalang pelompat, dan ada lagi belalang pelahap. Apakah ini karena Tuhan sedang menguji iman kita? Bisa jadi, tapi bisa jadi tidak. Tuhan justru sedang menanti kita berhenti dari hidup yang sia-sia, mempermainkan Dia. Saudara-saudara, mungkin juga ada orang yang mengalami keributan yang tidak ada habisnya di rumahnya. Atau ada anggota keluarga yang tidak habis-habisnya menjadi sandungan. Atau ada orang yang terlibat dan terlilit hutang kemana-mana. Atau ada kematian tragis datang silih berganti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bila kita mendengar firman Tuhan ini dan ciri-ciri yang sedang kita alami atau yang orang-orang terdekat kita alami atau tetangga kita alami, maka kuncinya satu. Bilang dengan lembut kepada mereka, ada pertobatan sejati, bukan lagi pertobatan main-main. Kita harus bersedia memutus rantai atau belenggu yang mengikat kita dengan berhenti berbuat dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh, satu, mereka memulai hidup yang baru dan bersih. Itu keuntungannya. Dijauhkan semua kutuk dari kehidupan mereka. Tidak ada belalang pengerip sampai dengan belalang pelahap. Yang ketiga, mereka tidak lagi dikejar-kejar bayangan dan ketakutan akibat dosa. Karena mereka sudah membereskannya dan tidak kembali lagi. Yang keempat, mereka mulai dapat memiliki hubungan dengan Allah tanpa halangan, baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya masih bertugas di tempat yang lama, ada pemilihan penatua. Begitu surat K2 diberikan, maka ada yang datang ke depan dan ambil. Ya. Saudara K2 itu tidak dibagikan, saudara datang ambil sendiri. Ya, nanti saudara isi lalu berikan itu kepada panitia. Dia tulis begini, kepada yang terhormat panitia pemilihan, saya keberatan terhadap penatua ini karena dulu mereka begini. Ia diklarifikasi, diperiksa kiri kanannya, orangnya. Ternyata apa saudara? Orang ini sudah membereskannya. Dosa yang dulu dia buat sudah dibereskannya. Dan ada saksi, ada pelayan Tuhan juga yang menjadi saksi yang telah melihat pemberesan itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak takut untuk melayani dan tidak dikejar-kejar oleh bayangan. Karena orang-orang itu adalah orang yang pernah berbuat salah. Tetapi kemudian bertobat sungguh-sungguh. Memutuskan semua dari hubungan-hubungan kesalahan di masa lalu. Dan hidup baru ke depan. Kalau ada orang yang kotak-katik lagi dosanya yang lalu, mungkin dia tidak tahu. Atau ada orang yang sentimen. Orang-orang Kristen tidak boleh menjadi pemulung dosa. Saudara tahu pemulung? Pemulung itu tidak pernah mengorek-ngorek
barang-barang yang ada di rumah Anda. Dia hanya mengorek-ngorek sampah yang sudah dibuang. Dosa yang sudah diakui oleh kita kepada Tuhan. Dosa itu sudah dibuang oleh Tuhan. Jadi jangan jadi pemulung rohani. Dosa orang kita kotak-katik padahal sudah dibuang. Dibesar-besarkan, dihubungkan ke sana dan dihubungkan ke sini. Saudara-saudara, kalau orang sudah bertobat, orang coba korek-korek dosanya, jangan takut. Tapi kalau Anda tidak tahu bertobat, masih balik lagi, maka dosa yang dikorek-korek itu akan menjatuhkan kita semua. Saudara-saudara, karena itu di bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan, saya memberi 2 catatan. Yang pertama, jangan biarkan tahun-tahun hidupmu dipenuhi dengan kesia-siaan atau dipenuhi oleh kejutan-kejutan yang memilukan, kejutan-kejutan yang buruk, dan kejutan-kejutan yang membuat hidup kita merana. Jangan biarkan. Yang kedua, mari kita bangun hidup kita dengan sebuah kekuatan untuk tidak membiarkan hidup ini dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Tetapi dengan tegas kita mengatakan tidak dan kita tinggalkan. Tuhan memberkati usaha dan perjuangan saudara. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Malam ini ya Bapa, kami berterima kasih kalau kami diingatkan oleh firman-Mu. Kami tidak mau mematut-matut diri bahwa kami sudah hidup baik, sudah hidup benar. Sebaliknya dengan peringatan firman ini kami semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Membiarkan Tuhan terus memeriksa kedalaman hati kami. Sehingga Tuhan, bila Tuhan jumpai ada hal-hal yang kami katakan, yang kami pikirkan, bahkan yang kami laksanakan, jauh dari apa yang Tuhan inginkan.
Bapa, ampunilah kami. Jangan biarkan kami hidup bercokol dalam kesia-siaan dan dalam kejutan-kejutan yang buruk. Sebaliknya, setelah mendengar firman Tuhan ini, kami justru ingin hidup dalam kebaikannya Tuhan, dalam kemurahannya Tuhan, dan di dalam hukum-hukumnya Tuhan. Semua hal yang mengikat kami, yang membuat kami selalu jatuh di titik yang sama, di kesalahan yang sama, dan dari satu situasi ke situasi yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini, kami akui, kami bereskan, dan kami tinggalkan. Kuasa Allah menaungi kami. Tuhan jamah keras hati kami, keras kepala kami. Jamahlah hati kami supaya kami memiliki kelembutan. Dan kebenaran firman-Mu tidak datang dan pergi, tapi menetap di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam kesempatan ini, kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Pertama-tama kami mengucap syukur kalau Opung, Olimian, Tamunan Borupak Pahan sudah pulang ke rumah. Tuhan menjamah, biarlah anakmu pulih seutuhnya. Juga kami tetap berdoa untuk Bapak Nyuken Tarigan, Ibu Yanti George, Ibu Maria Rumember, Ibu Titin Sumarni, Ibu Agustina Manalu, Ibu Juwita Sitanggang, Ibu Jurisno, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Tabarat Boru Tagalung, Ibu Elizabeth Maak, dan anak kami Dela Seragi. Juga untuk Bapak Bernhard Horisa, Bapak Janes Damanik, dan Bapak Ruri Thomas Sapulete. Ya Allah, jamahlah saudara-saudara kami ini. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang mempersiapkan diri memasuki ulangan, sedang mengikuti ujian. Ya Tuhan, tolonglah anak-anak kami, supaya mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka dengan baik dan menyelesaikannya juga dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Allah berkarya. Kami serahkan GKO Cibitung dan Pos Pelayanan Cilengsi. Tuhan menolong jemaat ini sekalipun berada dalam situasi pandemik. Jemaat ini tetap mengalami kemajuan. Umat tetap diberi semangat. Dijauhkan dari rasa takut, rasa enggan, rasa malas, ditolak di dalam nama Yesus. Tumbuh di dalam hati kami kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Kami serahkan proses pemilihan panitia, pemilihan Penatua 2021 ini. Tuhan berkarya atas anak-anak-Mu yang sudah dicalonkan. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Seluruh perjalanan hidup kami mohon Tuhan menyertai. Agar kami sanggup menjalani di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan pada malam hari ini. Yang menjadi dasar persembahan kita adalah dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selama persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Jemaat, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur kalau hidup kami dan keluarga diberkati Tuhan. Kami juga bersyukur kalau gerejamu juga diberkati Tuhan. Setiap persembahan yang kami kumpulkan, biarlah Engkau menguduskannya. Dan lewat persembahan ini, Tuhan memajukan pekerjaan-Mu di gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Hidup kita hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu seluruh perjalanan hidup kita. Tapi bagi kita, hidup itu masih rahasia. Kita tidak tahu hidup ini masih jauh atau sudah hampir dekat. Tersembunyi ujung jalan.
Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan, hiduplah dalam kebaikan, bukan kesia-siaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah rumah tangga malam hari ini. Semoga kita diberkati oleh seluruh pekerjaan pelayanan pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan menyertai dan memberkati seluruh perjalanan hidup saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa di kesempatan pelayanan yang akan datang. Shalom.